Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Yusrun Nafi', Sarjana Agama Master Study Islam, dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan masail fikih pernikahan dan hukumnya dalam perspektif Islam. Al-Quran telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang. Litaskunu ilaiha. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan, namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan, hifdzu an-nasli. Pengertian pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab nakaha yankihu, menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan majazi. Menurut arti hakiki, nikah adalah bergabung atau bercampur, sedangkan menurut majazi adalah bersetubuh. Pernikahan adalah suatu akad antar laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan dengan pihak lain atau wali, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga satu sama lain yang saling membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqul lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Al-ayah. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum nomor 30 ayat 21. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu B. Hukum pernikahan. Berdasarkan perintah Allah dan anjuran Nabi Muhammad SAW, melaksanakan pernikahan adalah perbuatan yang amat disenangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga pada umumnya jumhur ulama menetapkan hukum asal pernikahan adalah sunnah. Anjuran untuk menikah dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut. Adapun mengenai hukum pernikahan yang berbeda-beda, pada hakikatnya hal tersebut tergantung pada keadaan fisik maupun psikis masing-masing orang tersebut. Maka, agar lebih jelas, hukum pernikahan dibagi menjadi beberapa hukum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu wajib. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya untuk menikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan dia punya dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Kedua, sunnah. Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang telah mampu. Ia juga khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya, tapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram yang ditimbulkan oleh nafsunya. Yang ketiga, haram. Apabila seorang berniat tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami istri, atau seorang pria ingin menganiaya wanita, ia khawatir tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, baik secara lahir maupun batin. Pernikahan juga haram apabila ada penyakit yang menghalangi untuk bersegama seperti gila, kusta, maupun penyakit kelamin yang tidak dikehendaki. 4. Yaitu makruh.
Makruh menikah bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mampu mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima yaitu mubah. Seorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan ia belum tergolong orang yang diwajibkan menikah dan tidak pula diharamkan untuk menikah. Selanjutnya akan dilanjut oleh materi yang selanjutnya. Terima kasih. Kemudian poin D, hikmah dari pernikahan. 1. Memenuhi tuntutan fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenis. 2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Masya Allah. 3. Menghindari dekadensi moral. Jangan sampai begitu. 4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Alhamdulillah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada sanggahan, komentar, pendapat, maupun pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom di bawah ini. Kafa minna. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan poin C tentang rukun dan syarat pernikahan. Secara umum, adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut. 1. Calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki yang dalam hal ini harus memenuhi syarat seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji. 2. Calon mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. 3. Wali nikah. Secara etimologi, wali berasal dari kata waliyah yang dalam istilah fikih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan secara terminologi, wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada orang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali dalam satu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah atau mewakilkannya. Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada 3 kelompok. 1. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dinikahi. 2. Wali mu'tik, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. 3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. 4. 2 orang saksi. Selanjutnya rukun yang keempat, 2 orang saksi. Menurut jumhur ulama, bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan. Saksi yang dimaksud di sini adalah orang yang menyaksikan perkawinan itu, sekurang-kurangnya 2 orang yang dapat dipertanggungjawabkan persaksiannya. 5. Ijab dan qabul. Ijab qabul adalah sigot, yaitu pengucapan ijab yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan qabul yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami. Para ahli fikih mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafaz fi'il madhi, kata kerja yang telah lalu, atau salah satunya dengan fi'il madhi dan yang lain fi'il mustaqbal, kata kerja sedang. Kemudian poin D, hikmah dari pernikahan. 1.
memenuhi tuntutan fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenis. 2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Masya Allah. 3. Menghindari dekadensi moral. Jangan sampai begitu. 4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Alhamdulillah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada sanggahan, komentar, pendapat, maupun pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom di bawah ini. Kafa minna. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.